Satu kabupaten gempar karena jutaan tikus masuk ke dalam rumah hingga merusak pertanian. Selain itu, ribuan serangga aneh tiap malam laksana laron di tengah hujan. Warga merasa sangat sengsara. Bahkan sampai ada yang pindah lantaran tak sanggup bertahan dari gangguan dan paceklik akibat hama mamalia dan serangga. Di sana, masa kampanye pemilihan bupati berlangsung. Dua calon yang berlawanan memuja iblis. Mujosi, calon bernomor urut 1, tak bisa tidur meski dini hari akan berganti. Dari kaca jendela, dia melihat bola-bola api pecah di pagar tinggi. Perang ilmu gaib berlangsung. Albaret, calon bernomor urut 2, senyum-senyum seraya mengisap rokok. Dari halaman rumah, dia melihat bola-bola api juga jatuh ke tanah sebelum melewati pagar. Kami semua meyakini waktu itu perang ilmu gaib antara mereka. Bahkan hama tikus yang menyerang seluruh kabupaten hasil dari rekayasa dukun mereka, ujar Permadi, saksi yang hidup di zaman pilkada itu. Di suatu malam, Mujosi duduk bersama dua orang laki-laki. Segepok uang dia keluarkan sebagai pembayaran awal. Sambil menikmati kopi, Mujosi tak ingin mati atau sakit. Selain itu, yang dia mau duduk sebagai orang nomor 1. Para dukun yang dia bayar hanya tertawa. Pertanda yang akan mereka lakukan ialah hal yang mudah. Satu dukun, sebut saja namanya Lekaro. Dia bertugas menjaga keselamatan seisi rumah. Sedangkan dukun yang satu lagi bernama Arjon. Dia bertugas menebar kepanikan. Istri dan anak serta pembantu Mujosi menjadi korban. Mereka kerap diperlihatkan kuntilanak, pocong, dan gundurwo. Namun sayang, hanya mantan pembantunya yang berkenan membagi kesaksian. Dia mengatakan, ketika sedang mandi, bulu punggungnya selalu berdiri. Payudaranya seperti ada yang meremas. Dia bagai orang yang sedang terangsang. Tapi dia menyadari tidak ada yang menyentuh. Ketika melihat ke bak mandi, wajah bertaring dan berbulu hitam seperti bercermin. Saya keluar dari rumah seram. Saya tidak kuat karena tiap malam mendengar suara kuntilanak yang tertawa di dalam kamar. Saya takut menjadi tumbal bapak, katanya. Keluarga Albaret pun tidak terkecuali menerima gangguan dari makhluk peliharaan sendiri. Dia menggunakan dua dukun untuk menyerang dan menangkal. Sujiati, mantan istri Albaret, menjelaskan dirinya tidak sanggup tinggal bersama Albaret karena tiap malam selalu ditinggal suaminya. Yang mengerikan baginya, kerap terbangun ketika dini hari karena sentuhan tubuh dingin dan aroma bangkai pocong yang tidur di sebelahnya. Ketika itu, Albaret asik menikmati berbatang rokok di halaman seraya melihat bola api yang gagal menembus dinding rumahnya. Albaret tidak peduli terhadap Sujiati yang menangis di sudut kamar karena ketakutan mendengar pocong mendengkur. Selalu dia hanya menganggap remeh teriakan dan panggilan sang istri. Di sudut ruang, pocong yang tadi tertidur pun berdiri di balik punggung Sujiati. Ketika menoleh, pocong menampakkan isi mulut hitam yang seolah berbelatung. Sujiati meringis hingga terseduh sampai di pagi hari.
dia tak sadar telah kembali tidur di kasur. Ceritanya, petahana mengetahui keganjilan yang terjadi di daerahnya. Dia menyadari karena ini bukan yang pertama. Selama 10 tahun berturut-turut dia melawan ilmu gaib, efeknya sama. Banyak hama tikus dan belalang yang meresahkan. Sebut saja namanya Parnomin. Itulah petahana. Jumat dini hari, Parnomin atau petahana menyaksikan berita di televisi tentang kepanikan warga. Setelah menggelengkan kepala dan mereguk kopi panas, dia mengambil air untuk bersuci. Seorang alim takkan sanggup melihat ketidakadilan. Banyak anak-anak kelaparan serta ketakutan. Selain itu, rumah sakit, puskesmas, dan klinik semua kewalahan karena tikus mencuil daging kaki hingga kening. Bahkan ada warga yang nyaris kehilangan mata karena gigitan mamalia menjijikan. Alasnya beribadah basah asin mata. Parnomin menangis ketika bersujud, dan saat dia berdoa, pipinya berkilau karena tangis kesedihan dan ketulusan. Sepanjang malam dia menangis sambil melafazkan ayat-ayat berirama. Angin malam berembus seperti tangan ibu yang membelai bayi. Suara jangkrik kembali terdengar. Cahaya bulan dan kerlip bintang seperti mata yang inginkan kepergian. Beruntung, Sujiati dan pembantu Mujosi telah meninggalkan rumah orang kaya yang mengorbankan calon rakyatnya. Para tikus dan serangga berubah haluan. Rumah Albaret dan Mujosi tujuan binatang panggilan. Namun, sebelum serangan gaib terjadi, ada cerita yang tak kalah mengejutkan. Lek Karo terpental. Ketika dia membuka mata seraya masih memegang dada dan perut, sosok pocong menggeram di depan wajahnya. Dia berupaya melindungi diri, namun kuntilanak duduk di atas kepalanya. Dari mulut Lek Karo keluar anak-anak tikus sekejap. Darah muncrat dari kerongkongannya, dan anak-anak tikus keluar dari lubang kerongkongan yang keroak serta hidung bahkan dari dubur. Betapa perih yang sedang Lek Karo alami. Dia terbatuk dan tersengal. Dari tangan dan kaki seperti ada yang berjalan dari balik kulit. Tikus-tikus menggerogoti seluruh tubuhnya hingga tersisa tulang dan tengkorak. Di rumahnya, Arjon membuka mata dari persemedian. Tanah bergerak seperti gempa. Di tempatnya bersemedi, atap-atap jatuh menimpa kepalanya. Masih kesakitan, tangan kanan dan kirinya mengorek-ngorek tanah. Gundurwo melompat ke tubuhnya. Mata lansia itu muncrat bersamaan dengan darah. Keluar cairan kuning dari mulutnya. Lalat dan semut hitam merayap dari hidung dan telinganya. Seperti ada gumpalan. Darah muncrat dari kepalanya seiring suara ledakan serta asap hitam. Rumah tua yang penuh dengan tanduk dan tengkorak kucing serta anjing pun terbakar beriringan suara Gundurwo. Dukun bayaran Albaret tidak dapat bersembunyi dari bumerang. Pocong penjaga di rumah Albaret melayang ke arah Santo. Melayang ke rumah Santo. Dia sempat kaget ketika ruang pribadinya ada yang menggedor. Ketika dia mengusaikan mantra, lehernya dicekik tangan berkuku hitam dan kotor serta panjang. Rambut dari kuntilanak meraih lidah Santo hingga putus. Santo memekik.
Matanya melotot mengucurkan darah. Kuku kuntilanak melepas kedua bola matanya. Selain itu, kemaluan Santo ditarik hingga meski telah tewas, saraf wajahnya masih merespon. Santo pun mati dalam keadaan yang sangat ngeri. Berbeda dengan warga yang riang gembira karena serangan tikus menghilang, belalang yang sedang mengunyah di ladang petani dan halaman rumah warga seperti menangkap signal. Serangga merobohkan pintu hingga kaca jendela rumah Riyad. Dia sempat tertawa. Dia mengira itu serangan dari dukun Mujosi. Dikeluarkannya aji-ajian. Tapi jutaan serangga mengubah wujud. Hitungan detik, serangga bersatu menjelma sosok seperti gerandong. Namun tubuhnya sangat buncit. Riyad kaget karena menyadari ilmunya tidak berfungsi meski yang dihadapi adalah peliharaannya sendiri. Sosok itu mencekik lalu memaksa Riyad menungging seperti seorang yang mabuk dan lapar akan seks. Sosok itu menggarap dubur Riyad seraya memutuskan kemaluannya. Bukan air mata atau darah yang keluar dari matanya. Nanah dan cairan biru kehitaman mengalir hingga pipinya. Riyad berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Suara sosok itu menghilang. Perut dan punggung Riyad membelendung. Hitungan detik, dia terkapar lalu tubuhnya pecah. Ulat serangga berhamburan hingga menguburnya. Para warga yang melihat tikus-tikus seperti asap yang lenyap di tengah malam pun berteriak. Ada juga yang memeluk anggota keluarga dan tetangga. Mereka bersujud mewujudkan rasa syukur. Selain itu, para dokter dan suster pun menggelar doa bersama atas berita yang mereka ketahui. Parnomin, laksana orang yang usai berjasa dari pagi hingga senja, dia tertidur di alasnya berdoa hingga sang istri membangunkan ketika fajar berkumandang. Dia mengucap alhamdulillah, kemudian bersuci dan menikmati ranjang asmara. Langit masih agak gelap. Al-Baret dan Mujosi berang karena tidak bisa menghubungi sang dukun. Di tempat terpisah, tapi secara bersamaan, mereka membanting asbak, piring dan gelas, meja serta kursi juga apa saja yang ada di hadapannya. Sampai orang suruhan mereka datang menyampaikan kabar duka. Mereka bersimpuh lesuh. Siang dan sore adalah waktu kebahagiaan Parnomin bersama para warga. Kampung-kampung dia hampiri seraya mengucapkan rasa syukur dan menikmati kopi, teh, gorengan, serta air putih bersama-sama. Para ibu dan bapak sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena keganjilan telah terbang ke antah barantah. Suara burung hantu dari ranting-ranting pohon Kamboja bersahut-sahut di halaman rumah Mujosi dan Al-Baret. Mereka ketakutan selaik orang yang menggigil. Di dalam selimut mereka mendengar geraman dan derap langkah Gunderuwo. Mujosi dan Al-Baret bergidik ngeri serta menangis ketika seolah melihat ribuan tikus berjalan di sekujur tubuh. Desas-desus yang beredar di masyarakat, ini kata orang kepercayaan mereka serta tim kampanye. Alasan keluarga Mujosi dan Al-Baret mundur dari pemilihan karena dua calon itu masuk dalam rumah sakit jiwa, kata Wahyudi, salah satu anggota inti panitia penyelenggara pilkada. Pantau misteri telah mengunjungi rumah sakit jiwa yang merawat mereka. Ternyata mereka berada dalam satu atap dan kamarnya bersebelahan. Menurut suster yang merawat, ketika siang mereka bermain bersama. Mereka seperti anak kecil yang main bupati-bupatian.
Tapi ketika malam, mereka selalu berteriak histeris seraya menyebut pocong, genderuwo, dan iblis. Pantau misteri memohon izin kepada pihak rumah sakit untuk melihat kondisi mereka ketika gelap hari. Seorang indigo sengaja kami datangkan. Salah satu tim kami mengajukan diri agar mata batinnya dibuka. Dia melihat ketika Mujosi meracau ndak keruan, sosok genderuwo menepuk pundaknya. Saat Mujosi menoleh, genderuwo itu menyeringai, menampakkan taring babinya, lalu seolah ingin mencekiknya. Kami pun bergegas ke kamar sebelah, tempat Albaret beristirahat. Dia berteriak karena pocong melayang dan berdiri tepat di hadapannya. Pocong membuka lebar mulutnya yang seolah menyajikan segala kejijian tempat di kedua mata Albaret. Hingga kami pamit pulang kepada kepala rumah sakit, Albaret dan Mujosi meringkuk di bawah kolong tempat tidur. Beruntung, dokter dan suster cepat memberi obat penenang hingga mereka tertidur. Pantau misteri pun mencoba menghubungi ahli waris dari 2 calon kepala daerah yang gagal bertarung. Mereka semua pasrah jika rumah sakit memulangkan atau menelantarkan Mujosi dan Albaret. Keluarga sudah kehabisan harta, apalagi uang untuk menunjang pemilihan ke pameran. Berdasar kesaksian, waktu itu mau tidak mau selama 5 tahun Parnomin kembali duduk sebagai orang nomor 1. Alasannya karena warga berunjuk rasa di depan kantor institusi hukum dan legislatif. Mereka memohon agar Parnomin kembali menjabat. Sebagai kepala daerah, Parnomin selalu menyisihkan gaji untuk kepedulian terhadap warga dan pembangunan desa. Tidak ada catatan buruk di BPK, perpajakan, kelistrikan ataupun benak warga terhadap kepemimpinan Parnomin. Selain itu, di mata jemaah masjid, dia dikenal sebagai orang yang taat beribadah Jumat dan subuh di masjid-masjid. Sayang, ketika kami menemuinya dan bertanya tentang hal-hal tragedi pilkada, Parnomin enggan berkomentar. Malah kami disuguhkan makanan lezat dari tangkapan nelayan yang dimasak oleh koki profesional.